Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gua mau membahas ngobrol ringan soal konferensi pers Ralf Rangnick terkait pertandingan besok ya, besok malam waktu Belanda atau berarti hari Selasa dini hari waktu Indonesia. Pertandingan antara Manchester United menghadapi Wolverhampton Wanderers atau biasa disebut dengan Wolves. Langsung aja ada pertanyaan. Saya ingin menanyakan soal Edinson Cavani lagi. Ada banyak spekulasi tentang masa depan dia untuk sisa musim ini. Saya hanya ingin tahu kalau Anda sudah memiliki perbincangan atau conversation dengan Edinson Cavani, dengan Edinson Cavani, dan apakah Anda mengharapkan dia untuk menjadi pemain Manchester United sampai dengan akhir musim? Langsung dijawab oleh Ralf Rangnick. Kita punya beberapa percakapan di 2 minggu terakhir. Mungkin salah satu pemain yang saya bicara paling sering. Wow, ternyata dia cukup sering ya berbicara dengan Edinson Cavani. Saya memberitahu dia di hari pertama ketika dia datang ya, artinya Ralf Rangnick ini, kalau dia adalah seorang pemain yang sangat-sangat penting. Dia mungkin salah satu dari sedikit pemain yang bisa bermain dalam mencetak gol dan juga mempertahankan gol, kurang lebih demikian. Jadi bisa striker yang bisa menyerang dan juga bisa bertahan. Dan seperti saya bilang, profesionalisme dia dan juga work ethic-nya daya kerja dia ya, ini sangat-sangat luar biasa. Saya memberitahu dia, saya sangat ingin dia untuk tinggal di Manchester United dan tinggal sampai dengan akhir musim, dan dia tahu itu. Dia tahu kalau saya ini benar-benar menghargai dia dan bagaimana saya sangat respect terhadap dia. That was also the reason, dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya memainkan dia hari ini di awal bersama dengan Cristiano Ronaldo. Artinya dimainkan pada saat menghadapi Burnley. Itu salah satu alasan. Nah, jadi ternyata Ralf Rangnick ini intinya ingin supaya Edinson Cavani ini tetap stay di Manchester United sampai dengan akhir musim paling tidak. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai hal tersebut. Anda mengatakan waktu Anda pertama kali datang, Anda tidak ingin memiliki pemain terlalu sedikit. Kita tahu kalau Martial ini kayaknya sulit bagi Anda untuk memiliki pemain yang cukup banyak di dalam squad ini. Artinya si wartawan ini menanyakan ke Ralf Rangnick, kalau tadinya kan di awal Anda bilang kalau seandainya kan Anda tidak ingin punya pemain yang sedikit di dalam squad, tapi dengan kasus Martial, di mana Martial ini akan pingin cabut ya kan, ini bagaimana? Dijawab oleh Rangnick, tergantung. Saya pikir Anda akan mengerti kalau saya tidak ingin berbicara tentang individu pemain di hadapan publik. Saya tahu beberapa pemain mereka ingin cabut, mereka ingin tinggal, mereka ingin pergi ya. Saya sudah berbicara dengan artinya Edinson Cavani, dan dia tahu kalau saya tidak akan membiarkan dia pergi. Untuk saya, dia adalah pemain yang sangat penting sampai dengan akhir musim. Kita masih bermain di 3 kompetisi, jadi kita sangat butuh Edi. Saya lebih memilih untuk mempunyai seorang Edi yang lain. Tapi buat saya jelas kalau Edinson Cavani harus tinggal. Maksudnya, kalau seandainya dia punya pemain seperti Edinson Cavani ya, kurang lebih demikian ya, dia pingin sebenarnya, tapi karena tidak ada ya, dia pingin supaya Edinson Cavani ini harus stay. Tentang pemain yang lain, ya, squad kita mungkin agak sedikit terlalu besar
ya, dalam hal jumlah. Tapi kita masih punya COVID, artinya permasalahan dengan COVID. Dan kita punya 3 kompetisi. Dan kita bisa saja mempunyai squad yang lebih besar uh, tanpa COVID. Artinya kalau maksudnya Rangnick ini kalau seandainya kan jumlah squad ini bisa dibilang tanpa gangguan COVID, mungkin ya bisa dibilang squad ini terlalu besar. Tapi dengan adanya gangguan COVID ini, dia tidak melihat squad kita ini terlalu besar, squad Manchester United terlalu besar. Kenapa? Itu tadi karena pemain tidak akan tahu siapa yang akan kena, ya kan? Dan ketika mereka kena, maka kedalaman squad itu memiliki peranan yang sangat penting, jumlah squad dalam hal ini. Ada pertanyaan lain tentang hal yang sama, Ralf. Donny van de Beek hanya bermain dari awal 2 kali di musim Premier League 2021. Dia sangat populer di kalangan supporter. Wah, termasuk gue ya. Maksudnya gue suka sih sama Donny van de Beek. Apa yang harus dia lakukan untuk dapat kesempatan di formasi yang baru? Nah, dijawab oleh Rangnick. Hanya kerja keras. Sejauh ini, sejauh saya tahu dia punya mentality yang sangat bagus. Dia bekerja sangat keras di setiap latihan, sesi latihan. Dia adalah seorang pemain, he's a team player, artinya pemain dalam squad yang sangat bagus. Akan ada pertandingan di mana dia akan memiliki peluang untuk bermain. Saya sangat yakin. Saya juga punya atau telah melakukan perbincangan yang sangat lama dengan dia minggu lalu. Dan lagi-lagi tentu saja ini sangat sulit untuk dia saat ini karena dia juga ingin untuk bisa bermain kembali di timnas Belanda. Dia ingin dia ingin supaya bisa masuk lagi di dalam skuad dan bermain di Piala Dunia Qatar. Dan untuk dapat melakukan hal tersebut, dia butuh waktu bermain di sini. Tapi saya tetap percaya kalau kita ini harus mempertahankan dia dan dia harus tinggal di sini. Tentu saja sampai dengan musim ini selesai dan berusaha untuk mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin yang dia bisa. Kurang lebih berarti Rangnick pun juga ingin supaya Donny van de Beek ini tetap stay. Dan dia juga mengerti kalau Donny van de Beek ini ingin bermain, tujuannya jelas. Tujuannya apa? Dia ingin bermain supaya dia bisa kembali lagi ke timnas Belanda dalam rangka supaya bisa bermain di Piala Dunia Qatar. Kan dia ini sudah out ya, paling tidak semenjak pelatih timnas Belanda ini beralih dari Frank de Boer ke Louis van Gaal, ya dia otomatis sudah tidak pernah dipanggil lagi oleh Louis van Gaal. Oke, ada hal lagi yang lain yang dibicarakan oleh di dalam konferensi pers ini adalah ditanyakan oleh wartawan ini. Saya tahu Anda telah berbicara sedikit di dalam konferensi pers tentang striker dan memiliki pilihan. Cristiano Ronaldo ini tentu saja pemain yang besar untuk Anda. Apakah Anda memiliki keraguan tentang dia bermain 3 kali di dalam 7 hari? Artinya dalam 7 hari dia harus bermain 3 kali. Dan ya artinya bermain lagi ketika menghadapi Wolves. Soalnya kan Cristiano Ronaldo ini bermain ketika menghadapi Newcastle, menghadapi Burnley. Dan ditanyakan ini bagaimana kalau dia harus bermain lagi ketika menghadapi Wolves ya, 7 hari bermain 3 kali. Dijawab, hari ini saya tidak melihat alasan dia tidak harus bermain di pertandingan yang lain. Secara fisik dia sangat fit. Dia bisa melakukan segalanya. Dia pemain yang top profesional. Dia betul-betul menjaga dirinya dan juga badannya. Dia makan segala sesuatu yang bagus. Di saat umur 36, saya tidak pernah melihat pemain di usia ini, mungkin Ibrahimovic yang sedikit lebih tua, tapi pemain yang berbeda. Tapi saya tidak melihat kenapa dia tidak bermain atau tidak dapat bermain di 3 pertandingan di 8 hari. Tapi kalau dalam satu kesempatan kita harus mengistirahatkan dia, nggak masalah.
Tapi dan inilah kenapa kita sangat penting untuk memiliki Edinson di dalam squad kita. Jadi Rangnick ini tidak ragu-ragu terhadap seorang Cristiano Ronaldo. Dan ada pertanyaan terakhir tentang ini ya, tentang Anthony Martial. Dia tidak berada di squad di beberapa pertandingan terakhir. Apakah ini sesuatu yang berkaitan tentang dia cedera, atau karena ini sesuatu yang jelas karena dia ingin meninggalkan tim di bulan Januari? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Dia tidak ada di squad, kenapa nih? Apakah dia cedera atau karena dia pingin cabut? Dijawab oleh Rangnick, dia membuat keputusan yang sangat jelas kalau dia ingin cabut ya, ingin pergi. Dan saya bisa mengerti keinginan dia untuk pergi karena dia ingin bermain lebih reguler di tempat lain. Tapi sekali lagi, di sini ini bukan hanya tentang apa yang ingin dia lakukan, tapi tentang pertanyaan tentang klub mana yang tertarik untuk mendatangkan dia, dan apakah klub tersebut memiliki atau dapat memenuhi keinginan dari klub, artinya dari Manchester United dalam hal ini kan ya, ada transfer fee dan lain-lain ya. Kita harus menunggu dan melihat. Saat ini dia tidak cedera. Nah, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan dengan grup ini yang kita punya hari ini, artinya di sesi latihan ya. It had nothing to do with injuries. Ini nggak ada urusannya dengan cedera. Artinya apa? Artinya keputusan untuk tidak memakai Anthony Martial paling tidak di beberapa pertandingan terakhir ini tidak ada kaitannya dengan dia ini cedera. Tapi Rangnick pun juga tidak secara jelas menjawab kalau seandainya dia tidak berada di squad karena dia ingin cabut. Yang ditekankan oleh Ralf Rangnick adalah oke, dia pengen cabut, kita mengetahui itu, dan dia respect terhadap keinginan Anthony Martial untuk cabut. Tapi ya tim yang ingin mengambil Anthony Martial juga harus jelas nih, ya kan, harus memenuhi kriteria dalam hal ini, salah satunya yaitu tadi transfer fee dan lain-lain. Artinya ya dalam hal negosiasi, dan ini masih menunggu. Oke, kurang lebih demikian ya konferensi pers dari Ralf Rangnick, manajer Manchester United, terkait pertandingan besok nih menghadapi Wolverhampton. Oh ya, mungkin ada yang lihat kan gue bikin preview pertandingan Manchester United menghadapi Wolverhampton di depan Old Trafford. Video itu gue bikin ketika gue selesai menonton pertandingan menghadapi Burnley. Jadi setelah nonton gue langsung bikin previewnya. Dan seperti teman-teman lihat, gue sekarang sudah kembali lagi. Sebenarnya dari beberapa video gue juga sudah balik lagi ya ke tempat ini berbicara, bikin vlog tentang Manchester United. Jadi clear ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karena pertandingannya malam, ya kan, dini hari. Jadi tidak ada salahnya sebelum nonton sekalian ya, sholat malam atau sholat tahajud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.